Kleru kok, kleru video. Kelompok 4, kelompok pecel ini. Wah, ini malu-malu ini. Bahan dan alatnya udah disiapkan ini. Wah, halo guys, Pak welcome back. Kelompok 3. Nah, ayam geprek. Nah, ini alat dan bahannya. Nah, ini sip-sip ini kelompoknya. Nah. Oke, terima kasih. Kelompok 5, kelompok nasi kuning. Ya, ini sudah disiapkan bahan-bahannya. Oh, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang kami hormati, terkhusus Ibu Kepala Sekolah di SD Negeri Banyuwangi 1. Terima kasih saya ucapkan pada kesempatan hari ini telah menghadiri undangan dari saya selaku CGP di Kota Semarang. Pada saat ini saya mendapat tugas untuk menyebarluaskan, yaitu kaitannya dengan budaya positif. Nah, budaya positif itu apa? Nah, tentunya dalam benak kita sudah paham budaya. Budaya itu adalah sebuah hal yang sudah mengakar, kebiasaan yang sudah ada pada diri kita, begitu ya. Nah, jadi positif berarti hal yang kebaikan. Nah, apa tuh budaya positif itu? Nah, kita lanjutkan. Nah, budaya positif itu adalah implementasi nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif memiliki urgensi dalam pembentukan karakter anak. Ya, jadi di situ ada implementasi dari penerapan. Jadi tidak hanya sekedar teori, tidak hanya sekedar ada tata tertib, ada aturan-aturan gitu, tapi sudah diimplementasikan baik dalam seluruh warga sekolah ya, tentunya dalam hal ini ya, mungkin bisa guru, tenaga kependidikan dan juga murid. Nah, kemudian memiliki urgensi, memiliki tujuan. Kepentingannya apa? Yaitu dalam pembentukan karakter anak. Jadi mungkin kalau di kita sudah ada ya, mungkin seperti bersalaman ya toh, mungkin juga ketika di kelas atau di sekolah atau di lingkungan sekolah ini. Nah, kita sudah banyak hal yang sudah kita terapkan, cuman perlu lebih ditingkatkan ya, begitu ya. Jadi semua itu intinya kaitannya dengan pembentukan karakter anak ya, karena selaku pendidik itu kan tujuan utama salah satunya adalah membentuk karakter anak. Kalau dalam KHD itu bahwa tugas guru itu pokoknya ada dua, yaitu mendidik dan mengajar. Kalau hanya sekedar mendidik belum lengkap. Mendidik itu berarti kan yang mendidik akademik, pintar tok muridnya. Nah, begitu. Tetapi juga mengajar itu juga mengajarkan sikap, tutur kata, kebudayaan dan sebagainya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, untuk membentuk budaya positif sekolah itu ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama adalah adanya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua ada teori motivasi atau motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang ketiga adalah adanya keyakinan kelas. Jadi nanti tiap kelas ada keyakinannya. Kemudian yang keempat adalah adanya kebutuhan. Ini kita harus cukupi kebutuhan dasar manusia dan untuk menjadi dunia yang berkualitas. Dunia dalam dunia di sini maksudnya adalah dunia, kalau kita dalam pendidikan berarti dalam lingkungan sekolahnya, bukan dalam, belum sampai saat ke global ya. Kemudian yang kelima ada restitusi, kaitannya nanti dengan ada 5
5 posisi kontrol, dan yang keenam adalah restitusi atau segitiga restitusi. Nah, nanti kita bahas satu persatu. Apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan Islam sampai 6 kita bahas. Kita bahas yang pertama yaitu tentang disiplin positif. Untuk membangun disiplin positif, nah itu bisa kita baca yaitu diperlukan atau disediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan tanggung jawab. Di situ ada kata merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Artinya merdeka itu jadi berpihak pada siswa. Artinya murid itu, setiap murid itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, kita beri kemerdekaan, kita tidak memaksa. Misalkan katakanlah ada murid yang memang tidak bisa misalkan dalam hal seni, misalkan dipaksa untuk seni, akan kesulitan. Nah, maksudnya contohnya seperti itu. Begitu juga dengan mandiri. Jadi mandiri selama ini kan digaungkan oleh pemerintah dan juga kita sebagai guru bahwa harapannya itu dari murid itu mempunyai dapat belajar lebih mandiri. Jadi tidak hanya guru yang selain memberikan dari satu arah, tetapi dari dua arah, guru dan murid. Bahkan di sini murid itu diberi kemerdekaan untuk lebih mengembangkan potensi. Nah, guru berkewajiban untuk menuntun, untuk menebalkan begitu. Dan yang ketiga adalah bertanggung jawab, gitu ya Bu. Ya. Nah, di sini kok ada kata disiplin. Disiplin itu dalam bayangan kita, benak kita itu pasti kepatuhan, ketaatan, gitu ya, harus dilakukan. Nah, ternyata kalau menurut teori ini, disiplin tidak seperti itu. Disiplin di sini maksudnya adalah murid atau dari individu itu sudah secara sadar, secara mandiri, sudah mempunyai tanggung jawab. Jadi tidak hanya ibaratnya mereka melakukan sesuatu itu bukan karena rasa takut, bukan karena ada guru atau karena ada siapapun yang menakut-nakuti, tetapi memang merdeka. Karena mereka itu tujuannya adalah untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Nah, untuk seperti itu kan diperlukan proses. Nah, kita mungkin guru sebagai di sekolah dasar harus menyesuaikan sesuai perkembangan anak. Berbeda nanti ketika sudah tahu SMP, SMU begitu ya. Jadi kesimpulannya bahwa disiplin itu tidak mesti hal yang menakutkan, harus patuh dan sebagainya, tetapi lebih ke merdeka. Merdeka untuk melakukan hal yang sifatnya kebajikan, kebaikan. Betul ya? Kita lanjutkan untuk yang pertama. Yang kedua adalah tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, ini urut. Jadi ada motivasi, hukuman dan penghargaan, dan yang ketiga adalah restitusi. Motivasi. Nah, kita sebagai guru mungkin sudah biasa yang memberikan motivasi bagaimana agar akademik anak itu bagus, ya, agar karakter anak itu bagus, baik sikapnya, tutur katanya, seperti itu. Nah, tujuannya apa? Agar tentunya anak itu memiliki karakter dan akademik yang bagus juga. Nah, begitu ya. Jadi kita memberikan motivasi. Tetapi ada selanjutnya adalah ada hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan di sini juga kita tidak menyalahkan sebuah hukuman dan penghargaan. Tetapi hukuman dan penghargaan itu harus disesuaikan. Ya, kalau menurut di modul itu sebenarnya hukuman dan penghargaan itu masih kurang pas. Jadi kalau masih ada hukuman dan masih ada penghargaan, berarti anak itu atau kita individu itu belum tumbuh secara bagus, belum secara merdeka. Tetapi yang bagus kalau dalam penanganan budaya itu adalah yang ketiga adalah dengan restitusi. Restitusi itu nanti kita bahas. Jadi intinya restitusi itu adalah memang sudah tumbuh dari dalam dirinya sendiri, tidak termotivasi oleh karena didorong-dorong oleh tadi motivasi oleh siapapun, sudah tidak karena takut hukuman, sudah tidak takut
nanti saya melakukan hal yang seperti ini tuh karena takut dihukum, karena ingin mendapatkan hadiah, bukan hanya karena motivasi, tetapi memang sudah dalam dirinya itu sudah tumbuh. Oh ya, ini benar, ini salah, berarti saya harus melakukan yang seperti ini. Gitu. Jadi Bapak Ibu, yang ketiga adalah ini keyakinan kelas. Kalau ini keyakinan kelas itu apa? Kalau mungkin di kita sudah ada guru penggerak ya, mungkin Bu Era ini sudah membuat. Jadi saya pernah belajar mungkin waktu di kelas 1 dan di kelas yang kelima ini. Jadi kita itu kalau yang bahasa dulu itu kan sebuah tata tertib kelas. Tetapi kalau dalam modul guru penggerak itu sifatnya bukan ke bukan ke tata tertib, tapi lebih ke keyakinan kelas. Jadi keyakinan itu sudah tumbuh dari dirinya. Nah, intinya itu kembali lagi merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. 3 poin ini akan dibawa dalam budaya positif. Jadi keyakinan kelas, supaya bisa memiliki keyakinan kelas itu contoh dalam membentuk keyakinan kelas. Mungkin Pak, kalau di kelas 6 sudah praktekkan itu, jadi dalam membuat penyusun itu melibatkan anak. Jadi tidak hanya satu orang guru menentukan tata tertib ini, tidak, tetapi dari siswa dan guru mendampingi itu kita arahkan hal-hal yang positif. Jadi contohnya dengan kalimat positif itu seperti apa? Contoh misalkan kalau di kelas itu dilarang membuli teman, bukan menggunakan dilarang lagi, tetapi sudah misalkan membuli teman adalah perbuatan yang tercela. Nah, sudah diganti dengan kalimat seperti itu. Kalau misalkan membuang sampah itu, nah kita tidak, kalimat sudah diubah, dilarang membuang sampah di tempat, tapi tidak, tetapi ditumbuhkan membuang sampah pada sembarang tempat, bukan. Begitu. Jadi intinya kalimat-kalimat positif itu memang tumbuh dari hatinya, bukan larangan-larangan, tetapi sudah membentuk sebuah keyakinan. Begitu ya. Ini ada contoh misalkan bertanggung jawab mengerjakan tugas kerja. Nah, kalimat itu kan universal. Jadi tidak larangan, bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, bersikap sopan dan menghormati guru, kemudian saling tolong-menolong. Kan kalimatnya universal. Jadi tidak ada kata larang, tidak ada kata paksaan di situ, bahkan tidak ada hukumannya. Nah, gitu ya. Nah, itu keyakinan kelas. Di keyakinan kelas itu memang diperlukan untuk membentuk karakter anak, untuk membentuk budaya positif. Selanjutnya, nah ini kebutuhan dasar manusia. Mengapa kebutuhan dasar manusia juga diperlukan? Ternyata menurut psikologi dan modul itu yang dibaca itu bahwa ketika anak itu atau siswa itu atau murid itu melakukan, atau mungkin kita ya individu manusia itu ada hal yang kurang pas kok menyimpan, biasanya menurut psikologi itu ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Makanya kalau di kelas 6, kok si A seperti ini, ternyata ada kebutuhan seperti ini, kok ada anak ini seperti ini, ternyata ada kebutuhan dasar yang memang belum tercukupi. Apa kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Tentunya ini adalah mungkin bisa makanan, minuman, begitu ya. Kemudian ada cinta dan kasih sayang. Nah, tentunya mungkin kalau perhatian guru, perhatian orang tua kurang, atau perhatian sama teman itu juga akan berpengaruh. Nah, akan membentuk karakter juga. Kok karakternya tidak baik. Kemudian ada kebebasan. Nah, jadi tidak semata-mata kita itu mengekang atau memaksa murid. Kemudian juga ada kesenangan. Nah, perlu mungkin kalau bahasa sekarang kan healing, refreshing seperti itu ya. Kemudian yang kelima adalah ada kekuasaan. Jadi dia itu diberi kuasa, diberi kepercayaan terhadap anak bahwa kamu nanti itu bisa. Nah, begitu. Lalu yang selanjutnya adalah, ini ada 5 posisi kontrol. Apa tuh itu? Nah, ini urut Bapak Ibu. Jadi tadi di awal sudah sampaikan bahwa posisi penghukum itu sebenarnya menempati menurut modul itu ada paling rendah, bukan tidak diperlukan, tetapi posisi penghukum itu adalah posisi penempatan pembentuk karakter anak yang paling rendah. Kemudian yang kedua adalah ada pembuat rasa bersalah. Jadi seolah-olah misalkan ada siswa kita yang merasa bersalah itu dibuat rasa bersalah. Kemudian kita memposisikan sebagai teman. Kemudian yang keempat adalah kita sebagai pemantau. Nah, terakhir yang paling diharapkan dari
guru penggerak itu adalah memposisikan diri ketika membentuk budaya positif sebuah sekolah itu adalah sebagai manajer. Nah, tentunya bukan ke penghukum itu sebuah kesalahan, tidak, tapi tahapannya itu adalah yang paling rendah. Harapannya kita itu sebagai guru, sebagai pendidik itu nanti harapannya sudah sebagai posisi manajer. Untuk menjadi manajer kan harus melewati, oh ya, harus tahu pembuat rasa bersalah, teman, pemantau manajer. Nah, ini pun sempat disinggung, tidak mudah untuk menjadi posisi manajer, tetapi kita akan berusaha ke arah situ. Karena tahapan perkembangan anak itu juga berpengaruh, apalagi di sekolah dasar. Nah, itu ya, jadi 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, itu adalah posisi yang paling rendah. Kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman. Jadi kadang-kadang murid itu sebagai teman, misalkan dia kok bisa berlaku seperti itu. Nah, kemudian sebagai pemantau, dan terakhir adalah sebagai manajer. Nah, untuk bisa menjadi manajer kita harus memahami yaitu yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Nah, misalkan kalau ini misalkan ada murid yang berbuat salah gitu kan, kita panggil atau kita punya waktu khusus kepada mereka. Yang pertama dilakukan apa? Nah, dia menstabilkan identitas di apa ya? Tahu misalkan dalam kondisi marah dengan temannya atau apa, ada berkelahi, kita panggil, distabilkan. Anak-anak ini ditemukan langsung. Nah, kemudian sudah stabil emosinya, perilakunya, kemudian diberitahu tindakan yang salah apa, ditanyakan pada siswanya. Jadi bukan guru yang menghakimi itu, tidak, tapi kepada siswa itu ditemukan kesalahan, biar dia menyadari salahnya apa, kurangnya apa, biar dia salah sendiri. Dan yang ketiga adalah kemudian kita ke tadi, kalau sudah ada keyakinan kelas, berarti kita ke menanyakan keyakinan, ada enggak jika seperti itu sesuai dengan keyakinan kelas yang kamu sepakati atau tidak. Jadi intinya bahwa dalam segitiga restitusi ini adalah siswa itu diberi, kok misalkan ada karakter yang kurang pas, itu ditahu kesalahannya apa, setelah tahu kesalahannya apa, dan bisa memperbaiki dan tidak mengulangi lagi, karena itu untuk membentuk sebuah keyakinan kelas. Itu gitu Bapak. Jadi tadi disampaikan bahwa untuk membentuk budaya positif itu diperlukan beberapa stakeholder. Stakeholder yaitu tidak hanya guru, tidak hanya siswa, tidak hanya, intinya semuanya. Jadi kepala sekolah, guru, dan siswa, juga lingkungan sekolah. Saya kira itu untuk pemaparan dari saya dan perluasan, semoga bermanfaat untuk Ibu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.